Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ibu-ibu nih. Udah makan pagi, Bu? Nah, kalau gitu lebih kencang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim Nurul Hikmah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa hadir berlibur di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menggunakan waktu pekannya itu berliburan, pergi ke puncak, pergi ke mal-mal, pergi keluar kota, kita menghabiskan liburan akhir pekan kita di taman surga. Apa itu taman surga? Majelis ilmu. Dan ingat, taman surga itu enggak semua orang diizinkan Allah masuk, kecuali orang-orang tertentu. Kalau saya punya taman, kira-kira semua saya kasih masuk nggak? Saya punya taman nih, di rumah saya cakep, ada kolam renangnya, ada buah-buahannya, free, bebas, mau petik silakan. Apakah semua orang saya izinkan masuk? Enggak, hanya orang-orang tertentu. Siapa? Orang-orang yang saya suka aja. Betul Bu ya? Kalau orang yang saya benci, kira-kira saya kasih masuk nggak? Sama. Taman surga ini yang diberikan izin masuk hanya orang-orang yang disukai Allah, dicintai Allah. Maka beruntung kita, Bu, bersyukur karena kita masih dicintai oleh Allah. Kalau Allah cinta sama kita, apa yang kita minta Allah kasih. Yang kita minta kepada Allah adalah melalui majelis ilmu ini dosa-dosa kita diampuni. Itu penting. Kenapa? Kalau dosa masih ada, repot nanti. Mau masuk surga masih ada dosa, digosok dulu di neraka itu sampai bersih. Maka yang kita minta dengan barokah majelis ilmu ini adalah dosa kita diampuni Allah. Dan itu memang kata Rasul, siapa yang berwudu di rumahnya lalu pergi ke masjid, maka setiap langkah kakinya itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yaitu dosa kecil. Langkah yang kedua, diangkat derajatnya. Makanya orang yang menuntut ilmu itu, kata Allah, yarfa, Allah angkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat. Siapa? Orang-orang yang menuntut ilmu. Pertama, beriman. Maksudnya orang Islam. Orang Islam yang mana yang diangkat? Yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu ada waktunya. Kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi. Dari Anda berada di pangkuan seorang ibu, kita udah belajar tuh. Sampai kita masuk ke dalam kubur, kita tetap harus belajar. Jadi nggak ada istilah umur. Gua udah tua lah, ngapain gua belajar? Emangnya gua mau jadi apa? Bukan itu tujuannya. Anda belajar bukan untuk jadi ustazah, bukan. Supaya ngerti mana baik, mana buruk. Supaya ngerti mana amalan-amalan yang bisa membuat Allah ridho sama kita. Nggak perlu jadi ustaz atau ustazah. Yang penting kita tahu ini lo amalan yang Allah suka, ini yang Allah enggak suka. Karena ada orang bilang, aku udah tua, ngapain gue belajar? Emang gue mau jadi ustaz? Enggak ada waktu. Bukan untuk jadi ustaz. Supaya kita tahu
mana yang dilarang Allah, mana yang diperintahkan Allah. Salah satu yang Allah perintahkan adalah tazkiyatun nafs. Apa? Hati kita, jiwa kita bersihin dong. Kenapa hati harus dibersihkan? Karena yang menggerakkan perbuatan itu ini hati. Kalau hatinya bermasalah, yang keluar masalah. Hatinya busuk sama orang, dengki. Maka yang keluar apa? Matanya cari-cari kesalahan orang. Mulutnya ngomongin kesalahan dia. Perbuatannya pergi ke rumah tetangganya. Lu tahu nggak? Oh, itu rumah yang sana tuh. Iya kan? Kemana rumah tetangganya satu-satu didatengin. Tuh. Kalau orang hatinya busuk tuh. Maka disuruh tinggalin penyakit hati, diisi dengan obat hati. Salah satu yang dibahas di dalam tazkiyatun nafs, kita udah banyak bahas tuh. Apalagi dengan Ustadz Helmi mungkin udah lebih banyak dibahas. Pada saat saya mengajar, kita udah bahas tentang taubat, muraqabah, muhasabah. Nah, ini pertemuan ke-6 tazkiyatun nafs yang kita bahas berdasarkan informasi dari kitab-kitab tasawuf itu adalah ikhlas. Harus kita pelajari. Makanya ada film tuh. Film apa, Bu? Kiamat Sudah Dekat. Pernah nonton? Kiamat Sudah Dekat itu kan Pak Haji mau cari menantu, ya kan? Anaknya perempuan. Dia pengen cari menantu, anaknya cakep. Ada yang suka. Tuh ceritanya gitu kan? Yang suka ini harus ngadepi calon mertuanya Pak Haji. Siapa tuh yang perannya siapa? Deddy Misbah. Deddy Misbah kalau main film kan cakep dia. Bagus aktingnya. Lu boleh ngawinin anak gue kalau lu udah punya ilmu ikhlas. Jadi syaratnya ilmu ikhlas. Dia bingung, ilmu ikhlas ilmu apa? Perasaan gue belum pernah belajar di sekolahan tuh. Ditanya sana kemari tentang ilmu ikhlas. Kan kenapa Pak Haji suruh belajar ilmu ikhlas? Karena orang yang ikhlas itu orang yang akan sukses dalam hidupnya. Jadi ilmu ikhlas. Kata ikhlas dalam bahasa Arab itu diambil dari kata khalusa. Khalusa dalam bahasa Arab itu bersih. Khalusa yakhlusu, orangnya khalis. Maka ada namanya nur khalis, cahaya yang bersih. Khalis. Kalau perempuannya khalisah, maka ada namanya orang khalisah, dipanggil dari khalisah, orang yang bersih. Maksudnya apa? Bersih seperti pakaian bukan. Ibarat sebuah jeruk nih. Ini jeruk nih, Bu. Habis jeruk dibuka, itu lalu diperes. Diperes kan? Kalau diperes itu berarti berpisah antara ampasnya dengan airnya. Nah, airnya itu bersih gak? Udah bersih dari ampasnya. Itu namanya khalisah. Ngerti, Bu ya? Udah tersaring bersih. Itu namanya khalisah. Kemudian ditambah dengan hamzah di depannya. Akhlasa, yukhlisu, ikhlas. Kalau dalam bahasa Arab namanya masdar. Dalam bahasa Inggris namanya verbal noun. Kata benda yang di dalamnya ada kata kerja. Itu verbal noun. Dalam bahasa Arab disebut dengan masdar. Ikhlas, orangnya mukhlis atau mukhlas, dua. Mukhlis atau mukhlas, mana lebih tinggi? Mukhlas. Kalau mukhlas, ikhlasnya beda dengan mukhlis. Berarti kalau kita artikan ikhlas itu yang diambil dari kata khalusa, khalis, sesuatu yang bersih setelah diperas dengan perasan yang maksimal. Maka ikhlas itu adalah ketika Anda memurnikan, memeras amal Anda
dari segala campuran selain Allah, sehingga tujuan amal itu adalah hanya untuk Allah. Karena amalan kita ini bisa masuk unsur apa aja. Betul nggak Bu? Kita ini beramal masuk semua unsur. Pengen dipuji orang, pengen dilihat orang. Supaya apa? Supaya orang ngatain dia orang hebat, orang soleh. Dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit ke masjid, pakai jubah, pakai sorban. Jubahnya juga seperti Batman kan. Pokoknya kan ada orang begitu kan, pakaiannya ada yang begitu, supaya dia dibilang orang soleh, orang ahli. Ada nggak begitu? Ada. Ibu-ibu pergi pengajian, pakaiannya seragam. Ada nggak begitu Bu? Supaya apa? Supaya kelihatan gua nih modis, jilbabnya sama, warna merah jambu, merjam, pakaiannya sama macam-macam tuh. Tujuannya apa? Kadang-kadang tujuannya bukan karena Allah, tuh karena apa? Supaya kelihatan seragam, cakep, gitu ya? Supaya orang bilang ini baru majelis taklim hebat nih. Setiap pengajian seragamnya beda-beda. Betul Bu ya? Yang kasihan suaminya. Kenapa? Yang beli bajunya siapa? Suaminya. Suaminya ngaji nggak pernah pakai seragam, istrinya pakai seragam. Setiap ustadz beda-beda seragam. Betul Bu ya? Betul nggak Bu? Wow, berarti ngaku kan? Ngaku. Tapi nggak apa-apa seragam. Yang penting niatnya karena Allah, bukan karena seragamnya biar kelihatan kinclong, bukan. Sesuatu disebut khalis tuh yang saya sebut tadi, kalau dia bebas dari campuran. Amalnya dia hanya untuk Allah, nggak ada yang lain tuh, bebas bersih. Kalau amalan itu masih ada unsur lain, belum disebut ikhlas. Kalau amalan itu tidak ikhlas karena Allah, ditolak. Makanya ada orang yang sholat tapi nggak diterima Allah. Ada kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab, kata Nabi yang bilang. Berapa banyak orang yang sholat tidak dapat apa-apa, cuma capek doang. Sholatnya sah nggak sah secara fikih, karena dia menjaga rukun dan syaratnya, tetapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Niat sholatnya supaya dilihat orang. Oh, itu maksudnya. Yang kedua, ada orang puasa, sah dia, karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Dia nggak makan, dia nggak minum, tidak membatalkan puasanya. Tapi ditolak oleh Allah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak diterima puasanya, maksudnya pahalanya tidak dapat, kecuali yang dia dapat apa? Ju', lapar, wal atas, aus. Maka dalam bahasa Arab, kalau saya bilang saya lapar, ana jaw'an. Kalau saya bilang saya haus, ana atasyan. Dari kata ju' wal atas. Maka jangan pikir amalan kita bisa diterima Allah. Nah, salah satu supaya diterima oleh Allah, salah satu syaratnya adalah ikhlas karena Allah. Ibu duduk di sini nih, tujuannya bukan untuk siapa-siapa. Gua ngaji nih karena Allah. Gua ngaji supaya gua ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Gua ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang Allah perintahin, mana yang Allah larang. Gua ngaji untuk itu supaya gua jadi orang baik tuh. Karena Allah, bukan karena DKM-nya, bukan karena ustadznya, bukan karena temen gua, bukan karena yang lain. Karena Allah. Tuh baru diterima Allah. Gitu ya. Jadi niatin nih, kita hadir di sini bukan untuk siapa-siapa. Gua nggak enak kalau Bang hadir sama Pak Najib, gua nggak enak.
Ya mana aja beda alasannya. Jadi bukan karena siapa? Bukan karena Allah. Gua nggak enak tuh kalau gua ngaji. Kenapa? Karena tetangga gua yang ngadain. Ya kan? Gak enak gua sering ketemu. Kalau gua ngaji, ntar gua ditanyain lagi. Lu kemarin kemana? Gua pergi, padahal dia ada dalam kamar. Akhirnya bohong. Jadi sekali lagi niatin kita ngaji itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Ada nggak dalilnya? Jelas. Dalilnya jelas banget. Quran bicara, hadis bicara. Apa kata Quran? Coba ibu buka surat Al-Bayyinah. Biasanya dulu orang-orang Betawi dulu bu, kalau ngaji sudah sampai surat Al-Bayyinah namanya surat Lam Yakun. Biasanya bikin nasi kuning. Ya, Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Biasanya muridnya suruh bikin nasi kuning itu satu nampan. Betul bu ya? Nanti makan rame-rame. Saya nggak tahu kenapa tuh lam yakun. Mungkin kata yakun kali, lam yakunin. Jadi nasi kuning digantiin. Mungkin ya. Lam yakunil kan sama nasi kuning kan? Mungkin itu kali alasannya. Jadi nasi kuning. Ibu pernah ngalamin nggak? Ada yang pernah ngalamin? Kalau orang dulu gitu, saya dulu ngalamin masih kecil dia ngaji. Udah sampai lam yakun. Besok lu bawa nasi kuning ya. Ya bawa aja, suruh guru kan, bawa. Cuma bingung, kenapa harus nasi kuning? Kenapa bukan nasi goreng? Kalau nasi goreng kan gampang tinggal digoreng kan? Nasi kuning nih. Mungkin dari awal kalimat tuh lam yakunil, berarti nasi kuning, ya kan? Mungkin. Nah, di dalam ayat Al-Bayyinah itu ada ayat nomor 5. Apa bacaannya bu? Coba dibaca. Enggak pakai baris tuh. Lam yakunil ladzina kafaru, ada ayat nomor 5. Siapa yang baca ibu-ibu? Silakan. Enggak ada barisnya ya? Enggak ada barisnya Ustaz. Yang ada barisnya aja gue bingung. Apalagi enggak ada barisnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ada tulisannya lagi, tapi dipotong aja lah. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan, tidak diperintahin illa kecuali apa? Liya'budullaha, kecuali menyembah Allah. Mukhlisin, tuh mukhlis, dalam keadaan mengikhlaskan lahu kepada Allah. Apanya? Ad-din, keberagamaannya. Apa itu keberagamaan? Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, korbannya, dan semua amalan-amalan itu mukhlisina lillah. Mukhlis, ikhlas karena Allah. Hunafa. Enggak perlulah kita artikan karena fokusnya pada mukhlisina lahuddin. Hunafa itu artinya bersih. Itu dalilnya. Dan masih banyak dalil-dalil lain yang memperkuat ayat ini. Diperkuat lagi dengan hadis-hadis Rasulullah. Salah satu hadis yang paling populer, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, itu udah pasti sahih. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah udah pasti sahih. Kenapa? Karena proses penyaringan hadis itu lalu dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari dan Sahih Muslim oleh Imam Muslim itu ketat. Beda. Berkas yang masuk untuk diteliti, diverifikasi itu ketat tuh. Bahasanya kalau orang mau masuk kerja itu berkasnya diverifikasi, dicek. Dan ceknya ketat. Sama hadis yang mau dimasukkan ke dalam kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim itu ketat sehingga bisa dipastikan hadis ini hadis sahih. Apalagi yang meriwayatin dua orang ini yang di dalam ilmu hadis namanya asy-syekh fil hadis. Maka kalau ada dua ulama besar ini meriwayatkan hadis sebenarnya rawahu asy-syaikhan. Yang meriwayatkan adalah dua syekh.
guru besar hadis. Jadi Syekh itu sama dengan profesor, guru besar hadis. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Ya kan? Pernah dengar enggak? Sering dengar Bu ya? Tuh karena hadis populer. Sesungguhnya innama. Kalau ada kalimat yang menggunakan kata innama, maka kalimat itu mengkhususkan dan membuang yang lain. Innamal a'malu, amal perbuatan itu tidak lain dan tidak bukan dinilai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan kita diterima atau tidak itu dengan niatnya. Niatnya buat siapa? Buat Allah, terima. Niat itu penting. Maka niat itu jadi rukun. Ibu kalau puasa nih, enggak niat, sah enggak puasa? Enggak sah. Apalagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu harus niat tuh. Kalau mazhab Syafi'i niatnya di mana? Kapan? Hah? Niatnya kapan? Kalau kita mau puasa Ramadan, malam hari. Makanya malam hari itu supaya orang enggak lupa, enggak lupa Bu ya. Para ulama nyusun strategi supaya dibaca oleh jamaah setiap malam habis sholat tarawih dan witir sama-sama kita baca. Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sana nilai ta'ala. Itu tujuannya untuk kita enggak lupa. Supaya kita ngelakuin. Kenapa? Kan biasanya kita lupa Bu. Kita sholat tiba-tiba tidur, subuh lupa, keenakan makan daging ayam, lupa niat, kelupaan. Jadi disatuin di malam hari. Dan niat itu harus disebutin, namanya ta'yin. Ini puasa sunnah atau puasa wajib? Sebutin. Sholat sunnah atau sholat wajib? Kalau mazhab Syafi'i, kalau kita sholat, niat itu wajib di hati, diucapin, namanya at-talaffuz, itu sunnah. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Malik, niat wajib di hati, nggak perlu diucapin. Makanya ada orang yang sholat nggak pakai ngucapin, langsung Allahu Akbar. Nah, kita mazhab Syafi'i ini namanya at-talaffuzu bin niyyati sunnatun, melafalkan niat. Jadi niat dalam hati dilafalkan, maka keluarlah ucapan usolli fardhu zuhri. Sebutin fardonya, karena dia wajib. Usolli fardhu zuhri. Sebutin berapa rakaatnya. Berapa rakaat Bu? 4 rakaatin. Sebutin menghadap mana? Mustaqbilal kiblati. Sebutin qada atau adaan. Sebutin lagi, ente makmum atau jadi imam atau sendiri? Makmuman sebutin. Untuk siapa? Lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala itu ikhlas. Jadi ngerti kan kenapa niat penting? Melafazkan untuk memperkuat. Boleh enggak saya enggak ngelapalin? Boleh, karena itu perbedaan fikih antara imam mazhab berbeda. Imam Malik enggak perlu ngelapalin. Imam Syafi'i melafalkan. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, tapi enggak saling nyalahin. Kenapa? Orang yang saling nyalahin itu masih rendah ilmunya. Kalau orang udah tinggi ilmunya enggak saling menyalahkan. Bisa dipahami Bu ya dalilnya ya? Oke. Kita dikit-dikit. Kalau makan dikit-dikit kenyang enggak? Kenyang enggak makan dikit-dikit? Kenyang dikit. Tuh. Tiba-tiba 1 jam dikit-dikit kenyang enggak? Kenyang. Kalau makan langsung banyak, muntah enggak? Muntah. Jadi enggak usah banyak dulu, dikit-dikit. Kenapa ikhlas penting? Tuh pertanyaannya. Kenapa kita suruh belajar ikhlas? Karena amalan kita yang merupakan investasi akhirat kita itu diterima Allah jadi tabungan investasi akhirat kita kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak diterima, tabungannya hilang. Kita nabung capek-capek nih Bu, tiba-tiba nol, rugi nggak tuh?
rugi tuh, capek gue nih, gue sholat, gue puasa, ternyata itu nggak jadi tabungan. Padahal gue butuh nanti pada saat pulang kepada Allah di alam barzah, itu akan membantu tuh Bu. Sholat kita Bu, itu akan membantu. Bisa ceritain ya? Mau diceritain nggak? Pas ketika mayit dimasukkan ke dalam kubur, nih, datang dua malaikat. Selain malaikat Munkar Nakir ya, dua malaikat ini namanya malaikat azab wa malaikat rahmah. Kalau malaikat azab berarti kerjanya apa tuh? Nyiksa. Malaikat azab, malaikat rahmah. Pada saat ketika mau diapa-apain jenazah ini, sholat bilangin nanti dulu, jangan kau sentuh dia nih. Gua masih di situ. Jadi ada penjagaannya Bu. Ada penjagaannya. Sholat yang mana? Lillahi ta'ala. Sholat yang karena Allah. Makanya sholat jangan main-main. Yang penting gua menggugurkan kewajiban, bukan itu. Sholat itu adalah Anda berinvestasi. Kenapa? Karena nanti pada saat itu Anda akan mengambil manfaat dari tabungan itu. Di alam kubur dijaga, puasa termasuk. Di akhirat nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya no problem, tidak ada masalah, selamat kita. Tapi kalau ada masalah, yang lain akan masalah. Maka amalan kita itu bergantung pada ikhlas. Maka ikhlas penting. Saking pentingnya ikhlas, Nabi pernah cerita tentang kisah orang yang diseret ke neraka padahal melakukan kebaikan. Kata Nabi ceritanya ini ada 3 kelompok dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang pertama adalah asyuhada, orang yang mati dalam keadaan dianggap syahid, tanda petik ya. Kalau orang mati syahid kan pasti surga langsung. Perang di jalan Allah mati, itu mati syahid. Kalau perangnya karena Allah, dia pasti masuk surga. Bahkan nggak perlu dimandikan, dia dikuburkan langsung dengan pakaian yang kena darah itu. Dan nggak perlu disolatkan lagi. Itu fikihnya. Kenapa nggak perlu dimandikan, perlu solatkan? Orang udah bersih, orang udah masuk surga, ngapain disolatin? Betul nggak? Orang yang kayak kita nih, yang belum tentu masuk surga, perlu disolatin nggak kalau meninggal? Perlu, karena sholat itu doa. Maka doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha, itu doa. Dan orang yang meninggal butuh itu doa kita, karena dia sudah tidak bisa beramal. Nah, dihadirkanlah orang yang syahid, dikasih lihat tuh nikmat-nikmat kepada orang yang mati syahid itu. Lalu ditanya, ente mengakui enggak nikmat ini? Kata orang yang mati syahid itu, mengakuinya. Lalu dia bilang, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Orang yang mati syahid bilang, aku berperang di jalanmu ya Allah hingga aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Allah bilang bohong. Engkau perang di jalanku bukan untukku, tetapi supaya engkau disebut pemberani. Jadi dia perang supaya disebut pahlawan. Pahlawan tuh, dia orang hebat, dia orang berani, pahlawan mati dalam peperangan. Dan engkau sudah dapatkan itu. Namamu disebut sebagai pahlawan. Misalnya pahlawan A, pahlawan B dikuburin di Kalibata. Itu taman makam pahlawan. Kalau ibu bukan pahlawan, nggak mungkin bisa dikubur di sana. Paling dikuburnya di mana? TPU. Itu pun apa campur-campur itu. TPU itu kadang-kadang kalau nggak bayar itu nggak bayar. Keluarganya dikuburin di TPU nggak dibayar, besok hilang. Mana kuburnya? Sudah dicampur dengan jenazah yang lain yang bayar. Itu hati-hati di TPU. Karena orang kalau dikuburin
kubur ini satu kuburan dengan orang yang banyak tuh dan tidak ada hubungan mahram, itu halal. Hati-hati. Kecuali ada hubungan mahram. Ibu dengan anaknya boleh. Karena nggak ada tanah lagi, kuburin lagi situ, campur tuh. Seperti apartemen. Campur tuh, tumpuk. Boleh kalau masih ada hubungan, kalau orang lain nggak boleh. Maka dari sekarang cari tanah buat kuburan, Bu. Ibu ya? Berapa kali berapa? 2 kali. Kuburan berapa sih ukurannya? 2 kali 1 meter kan? Siapin lah. 1 bisa bercampur, tapi jangan orang lain masuk di situ. Dan nggak boleh kuburan kita bersama-sama dengan kuburan Kristen atau Hindu atau Buddha. Bagi kita itu kafir. Harus pisah. Makanya dalam Islam kuburan orang Muslim nggak boleh digabung dengan orang non-Muslim, nggak boleh campur. Coba ada nggak kuburan kita dicampur sini? Muslim dan non-Muslim ada? Di mana? Hah? Oh, San Diego Kristen, ya? Oh, nggak dicampur, bisa. Maksud campur, ini kuburan Kristen, kuburan Islam, itu campur tuh. Kenapa? Orang Islam gelisah. Dia di kuburan itu bukan berarti dia mati, dia hidup di alam barzah, terganggu dengan orang yang di sampingnya disiksa terus. Orang non Muslim pun disiksa terus dalam alam kuburnya. Dia terganggu. Kapan-kapan saya ceritain, Bu ya. Kapan-kapan lah. Yang kedua, Bu, kenapa ikhlas penting? Karena orang yang ikhlas itu membebaskan hati dari pujian orang. Orang yang ikhlas nggak butuh pujian. Orang mau muji kek, mau nggak muji nggak penting bagi dia. Misalnya ibu sering majlis taklim nih, hadir majlis taklim. Karena Allah. Ada orang bilang itu orang hebat banget itu. Perasaan gue setiap hari ke majlis taklim. Orang itu nggak pengaruh dia. Gue senang gue dipuji itu enggak. Orang ikhlas. Orang mau ngomong apa aja nggak pengaruh ke dia. Yang penting dia lurus on the right track tuh. Di jalan Allah. Itu orang ikhlas. Kenapa? Kalau dia masih terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang dan pujian-pujian dari orang lain, itu belum ikhlas. Itu cirinya. Kalau dia masih suka dipuji orang, suka dipuja orang, itu belum ikhlas. Salah satu contoh adalah ada seorang cucu Rasulullah. Namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain ini adalah anak dari Husain, cucu Rasulullah. Namanya Ali Zainal Abidin. Jadi dapat gelar namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin itu artinya adalah perhiasan orang-orang ahli ibadah. Itu Zainal Abidin. Beliau ini suka dan sering membawa makanan di malam hari dan mengantarkan kepada orang-orang fakir miskin yang tidak dikenali, ditaruh aja di depan rumahnya itu makanan. Langsung dia balik. Setiap hari, setiap saat, dan sering dilakukan. Penduduk orang miskin yang setiap hari dapat makanan dari orang yang tidak dikenal itu, sampai saat itu nggak tahu siapa yang beri. Seperti Robin Hood. Lu pernah nonton Robin Hood? Kalau Robin Hood itu kan dia mencuri untuk orang miskin kan. Kalau ini nggak mencuri, karena nggak boleh mencuri atas alasan apapun. Maka bagaimana Robin Hood dalam pandangan Islam? Dia berdosa dicuri. Lalu dia memberikan ke orang lain cerita tuh. Hah? Kalau si Pitung nggak mencuri, Pak. Si Pitung itu belum tentu sesuatu yang di film itu. Yang di film itu belum tentu tuh gambaran Pitung. Itu kan dimodifikasi ceritanya. Benar nggak? Saya juga nggak tahu. Pitung itu dari mana asalnya? Iya, orang Betawi, cuma asalnya di mana? Marunda kan? Ada rumahnya nggak? Ada nggak cucu-cucunya? Kita nggak tahu. Apakah itu cuma
sejenis apa sih, mitos ya, atau legenda cerita rakyat, mitos seperti Malin Kundang. Ibu pernah dengar cerita Malin Kundang? Pernah? Kira-kira terjadi nggak tuh? Itu belum tentu. Kenapa? Karena nggak ada datanya. Itu mungkin cerita yang direproduksi, dicetak ulang untuk nakut-nakutin orang supaya berbakti sama orang tuanya. Gitu maksudnya. Nah, orang-orang miskin itu tidak tahu tuh siapa yang ngasih. Sampai kemudian Ali Zainal Abidin meninggal. Setelah itu tidak ada lagi makanan yang dikirim ke rumah orang-orang miskin. Baru orang miskin tahu ternyata yang nyumbang Ali Zainal Abidin. Kenapa dia tahu? Udah nggak ada yang ngasih. Berarti dia yang ngasih itu. Artinya apa? Ali Zainal Abidin itu dia melakukan sedekah, nggak perlu ucapan terima kasih, nggak perlu dilihat orang. Yang penting Allah ridho karena Allah. Itu orang yang sedekah, Bu. Sama kita. Kalau kita masih tersinggung dengan ucapan orang karena nama kita nggak disebutin gelarnya, nggak disebutin hajinya, itu masih belum ikhlas. Maka kita bilang, ini bukan buat gue ini undangan. Bilang, kenapa Pak? Nggak ada haknya katanya. Namanya benar, tapi hanya nggak ada. Ini bukan nama gue nih katanya. Jadi haji itu di masyarakat kita itu jadi melekat dengan nama tuh. Padahal haji itu ibadah, kerjakan karena Allah, nggak perlu disebut-sebut itu. Itu maksudnya. Termasuk sedekah. Kan ada orang sedekah atas nama hamba Allah, ya kan? Diumumin di masjid. Hari ini kita terima amplop masuk ke masjid. Jumatan nih, sebutin. Dari Muhammad 200.000. Dari hamba Allah 500.000. Ada jamaah situ. Lu tahu nggak tuh hamba Allah itu siapa itu? Itu gue tuh. Ya sama aja bohong kan? Dia bilang gue tuh. Supaya apa? Supaya dipuji itu. Ya kan Bu? Ada nggak ibu begitu? Ada nggak ibu kalau mau nyumbang sebutin nama gue ya kencang-kencang? Sebutin nama gue kencang-kencang. Tuh. Apalagi nanti tahun politik Bu, pemilihan anggota DPR. Tuh mulai tuh. Sini dari Pak Doktor macam-macam tuh kan telah menyumbang. Jadi namanya lengkap. Di situ dikasih kartu nomor sekian. Tolong coblos saya tuh. Nah itu sama itu. Bukan karena Allah. Bahkan ada ketika dia tidak dipilih, karpet yang pernah disumbangin ke masjid ditarik lagi Bu. Tarik lagi. Ada yang begitu di kampung. Kalau di sini nggak ada sih. Yang ketiga, orang yang ikhlas itu memberikan ketenangan. Dan pasti tenang. Kenapa? Karena dia melakukan bukan karena orang. Bukan karena pujian, bukan karena mengharapkan terima kasih dari orang, enggak. Tapi dia lakukan karena Allah. Orang mau muji dia, mengucapkan terima kasih atau tidak, bukan urusan gue. Urusan dia. Dia mau terima kasih silakan, urusan dia. Gue nggak pengaruh. Gue tuh ngelakuin hanya karena Allah. Itu ikhlas, jadi tenang. Kalau ibu ingin tenang hidup, jadi orang ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ibu nggak tenang, ngasih sama orang. Gue nggak diucapin terima kasih, nyesel gue. Ada gitu kan? Udah kasih ini, ucapin terima kasih juga nggak pernah. Ada nggak gitu? Jangan Bu, kasih aja. Gak usah pikirin dia mau ngucapin terima kasih ke, dia mau puji nggak, itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita sudah melaksanakan ajaran Allah, bantu orang yang susah. Setelah itu niatin untuk Allah. Selesai. Kalau itu terjadi, hidup tenang. Enggak bergantung sama orang. Apalagi pujian orang, terima kasih orang, enggak perlu. Jadi hanya untuk Allah. Sama dengan cerita Bilal. Bilal ini kan kita tahu budak kan. Ketika dia masuk Islam, majikannya marah. Pada saat Nabi Islam masih di Mekah, dia masih di Mekah. Apa yang terjadi? Yang namanya budak kalau nyakitin tuannya karena masuk Islam disiksa.
Dan siksaannya bukan siksaan seperti siksaan biasa. Apa siksaannya? Dijemur di bawah terik matahari. Dan itu ingat, ini Arab nih, bukan puncak. Kalau ibu dijemur di puncak, enak nggak? Di puncak Bogor tuh berjemur, enak nggak? Enak. Ini di Saudi bu, Arab bu, yang panasnya kemarin orang haji aja sampai 40 derajat, saking panasnya. Dijemur di situ, terlentak begini, matahari ke atas. Lalu apa? Apakah cukup? Enggak, batu besar ditaruh di dadanya. Dada nih, enggak bisa napas. Apalagi terjadi? Dia disuruh kembali kepada kekafiran. Apa dibilang? Karena dia ikhlas karena Allah. Ahad, Allah. Enggak mau. Siksanya semakin berat. Karena dia ikhlas karena Allah, tenang. Dia enggak peduli. Karena Allah bu. Orang mau mengapain ke dia masa bodoh. Yang penting Allah ridho dengan saya. Tuh. Akhirnya Allah bantu Bilal dengan ada seorang sahabat Nabi yang kemudian membebaskan Bilal dari perbudakan. Itu hikmahnya. Apa? Hadiah dari Allah, dia dibebaskan dari budak. Maka kalau orang ikhlas dalam hidupnya, pasti Allah akan memberikan sesuatu kepadanya. Itu caranya bu. Bisa dipahami bu ya? Oke, kita lanjut. Apa ciri-cirinya? Tadi saya sudah sebutin. Dia nggak peduli orang mau muji dia, nggak penting. Kalau orang nggak muji dia nggak marah. Orang nggak ngucapin terima kasih, dia nggak kesel. Tuh maksudnya tuh ikhlas. Ibu gitu nggak? Ada orang nih bu, ibu bantu orang itu diam aja nggak ngucapin terima kasih, marah nggak bu? Kebanyakan marah. Yang kedua, dia konsisten. Kalau dia nyumbang nggak perlu disebut namanya. Boleh nggak nyebut nama? Boleh, untuk motivasi orang boleh. Tapi ingat, karena Allah juga. Tapi supaya kita, amalan kita itu benar-benar karena Allah. Kalau nyumbang tersembunyi aja, nggak usah bilang. Tiba-tiba ada orang nyumbang Masjid Nurul Hikmah 100 juta. Dari siapa? Nggak tahu gua. Ada nih masuk ke rekening 100 juta. Oh, buat pembangunan masjid misalnya. Nggak perlu disebut. Sebutin ya, nama gua Umar. Kalau disebutin boleh, tetapi kalau niatnya untuk popularitas, itu amalannya sia-sia. Yang ketiga, orang yang ikhlas itu cirinya suka melakukan amal-amalan yang tersembunyi yang nggak perlu diketahui orang. Yang ketiga, tidak pernah dia merasa diri lebih baik dari orang lain. Itu orang hebat. Dia ilmunya tinggi, tapi nggak pernah merasa saya lebih pintar dari dia. Ngapain gue belajar sama dia? Tuh ada yang begitu. Gue lebih hebat dari dia, ngapain gue? Nah itu merasa diri lebih baik dari orang lain. Orang ikhlas nggak akan begitu. Itu cirinya. Dia lebih tenang hidupnya. Kenapa? Karena itu tadi, nggak bergantung pada pujian orang. Dia lebih suka amalan tersembunyi, sesuatu yang nggak dilihat orang dia suka lakukan itu. Seperti Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah. Lanjut. Nah sekarang pertanyaannya, how to practice ikhlas. Pertanyaan tentang mekanisme dan kiat-kiat. Gimana kiat-kiatnya supaya kita ikhlas? Yang pertama bu, kalau kita melakukan satu perbuatan, kita pertanyakan, untuk siapa gue ngelakuin ini? Satu. Kalau ternyata kita melakukan untuk si dia, langsung ubah. Ngapain gue? Emang gue dapat apa kalau melakukan buat dia? Gue harus ngelakuin ini karena Allah. Pas ketika berada di tengah-tengah itu, di tengah-tengah perbuatan kita, perbarui lagi karena Allah. Sampai di akhir setelah amal untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu qoblal amal wa fil amal wa ba'dal amal. Sebelum kita melakukan, ikhlaskan dulu karena Allah. Yang kedua, pada saat pekerjaan itu berlangsung, karena bisa jadi pada saat ketika kita melakukan ada aja orang muji. Ibu ya, gila ini orang tuh.
sedekahnya luar biasa tuh. Muncul di dalam hati kita, gue tuh kan, ngomongnya gue aja udah bilang gue nih. Udah apa tuh? Udah lain itu. Kalau bukan gue siapa? Tuh. Ada sombong gitu. Ini masjid, kalau bukan gue nggak jadi. Tuh ada yang gitu kan? Banyak nggak, Bu? Banyak. Nah itu udah nggak ikhlas tuh. Makanya wafil amal, perbaiki. Yang ketiga, wabak dan amal. Ingat, Bu, setelah amal bisa jadi nggak ikhlas. Udah selesai ini terjadi, panitia nggak ngucapin terima kasih. Gue udah capek-capek bantu, satu perkataan terima kasih aja nggak keluar ucapan. Gue kesel tuh, gue nggak ikhlas lah. Tuh ada kan? Gue nggak ikhlas gue. Ada nggak begitu, Bu? Hilang tuh amalnya tuh. Yang awalnya bagus, di tengahnya bagus, di akhir jadi hancur. Makanya ikhlas itu di awal, di pertengahan, di akhir. Bisa dipahami, Bu? Nah, sekarang latih, praktis. Kata orang yang kursus di LIA, practice makes perfect. Praktik itu bisa membuat sempurna. Orang bisa karena praktis. Dipraktekin, jangan lupa ini praktekin terus. Gue ini ngelakuin buat siapa sih? Wah, buat dia, gue harus ubah niat, gitu. Yang kedua, kalau kita masih suka dipuji nih, Bu, amal sembunyiin. Jangan kasih lihat orang. Kita hati masih goyah, labil. Kalau dipuji sedikit ada bangga ujung tuh. Maka kalau amal sembunyiin aja supaya orang nggak tahu. Sedekah nih sembunyiin supaya orang nggak puji. Karena kalau orang puji kita muncul tadi, gue tuh kan, gue loh. Apa yang terjadi gue? Sombong tuh, ujung bangga. Maka perbanyak amalan-amalan rahasia yang orang gak lihat. Apa? Sedekah diam-diam. Dalam Al-Quran sebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, atau fis sirri wal alaniyah. Ketika dia nyumbang itu fis sirri. Fis sirri itu artinya diam-diam. Ada yang wal alaniyah terang-terangan, tapi ingat terang-terangan itu tetap karena Allah. Cuma karena kita masih labil nih hati kita. Kalau kita terang-terangan dilihat orang, nanti orang muji kita, muncul rasa itu tuh. Maka fi sirri afdal. Sembunyi-sembunyi, diam-diam lebih afdal. Yang kedua, perbanyak qiyamul lail. Orang enggak lihat. Ibu kalau sholat malam yang lihat siapa sih? Enggak ada yang lihat kan, kecuali Allah. Nah, qiyamul lail perbanyak. Kenapa? Karena ini akan melatih Anda tidak bergantung pada pujian manusia. Kalau kita udah terbiasa dengan amalan-amalan seperti itu, maka kita nggak butuh lagi pujian orang. Kalau ini udah terlatih yang rahasia, yang terang-terangan pun sama. Ngapain tuh ngarepin pujian dia? Yang penting gue lurus, gue ngaji dilihat orang, iya, tapi gue niatnya bukan untuk popularitas, bukan ingin dikatain orang soleh, tapi gue ngaji nih tujuannya adalah lillahi ta'ala. Yang ketiga, selalu ingat akhirat. Ingat akhirat tuh, karena hidup kita bukan untuk dunia, akhirat. Dunia ini hanya transit. Dunia ini hanya darul amal. Ingat, bukan tempat untuk mencari kesenangan, bukan. Tapi tempat untuk capek beramal. Makanya beramal, perbanyak amal kita. Kenapa? Kalau kita ingat akhirat, maka kita akan termotivasi untuk melakukan amal setiap saat. Karena kita akan nabung setiap saat. Kalau ibu pikirannya akhir, Pak, bapak juga akhirat, itu pasti yang dipikirin kira-kira kebaikan apa lagi yang harus dilakukan. Tuh. Kalau orang pikirannya tentang kebaikan, maka beruntung dia hidup. Kenapa? Karena dia nabung setiap hari. Satu hari nggak pernah lepas dia nabung tuh. Tapi ingat, tabungan itu akan berbuah kalau ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas, nol. Dia nabung, hilang tabungannya. Hilang. Dan amalan tanpa ikhlas nggak ada bermanfaat. Maka kalau orang berpikir akhirat, pasti dia akan termotivasi beramal, dan amal itu harus dasarnya ikhlas. Karena kita sudah tahu kalau nggak ikhlas nggak akan terima.
Yang keempat, nih bu penting nih, mujalatus sholihin. Kalau ngumpul sama orang soleh bu, kamu orang-orang baik, jangan ngumpul sama orang-orang nggak baik. Kenapa? Kepengaruh. Ibu kalau berkumpul dengan tukang minyak wangi, kenapanya? Wanginya. Tapi kalau ibu ngumpul dengan tukang masak, kenapanya? Bau masakan. Nah, sama kalau ngumpul dengan orang-orang soleh yang selalu ngajari kebaikan, ibu akan jadi orang baik. Maka di mana tempatnya? Majlis taklim. Kumpul tuh majlis ilmu. Jangan majlis-majlis yang tidak bermanfaat. Bukan berarti kita mencela majlis itu, bukan. Kita hidup ini enggak lama, singkat. Maka sayang kalau hidup yang singkat ini kita gunakan untuk yang enggak bermanfaat tuh. Umur kita berapa sih? Pak Najib berapa, Pak Najib? Umur 60. Dikit lagi tuh. Berapa? 65 apa lagi? Dikit lagi tuh. Baina sittin wa sab'in kata Nabi, 60 sampai 70 tahun. Sekarang saya tanya, waktu masih muda sering ikutin kegiatan begini enggak? Jarang. Maka sekarang isi tuh akhir-akhir hidup ini yang tinggal 5 tahun lagi, yang 10 tahun lagi, yang 20 tahun lagi isi. Kita enggak tahu. Kebaikan aja. Gak usah mikirin macam-macam. Nah, salah satunya supaya kita amalan ikhlas itu kumpul dengan orang-orang soleh, majlis taklim lah. Jangan majlis taklimnya arisan mulu. Dikit-dikit arisan, dikit-dikit arisan. Boleh nggak? Boleh aja, tapi itu bukan tujuan. Itu hanya bagian tambahan aja. Tapi kalau jadi tujuan, kalau nggak ada arisannya, gua nggak datang lah. Tuh, jadi bukan ilmunya. Yang ketiga, minta sama Allah. Karena ini ikhlas, nggak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka minta sama Allah, Allahumma inni, dipoto bu doanya. Ini dari Rasulullah nih. Allahumma inni a'udzubika an usrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita ulangi bu. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Apa itu artinya? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau. Maksudnya melakukan sesuatu bukan karena Allah. Wa ana a'lam, sementara saya tahu. Wa astaghfiruka, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, lima la a'lam, terhadap perbuatan yang aku tidak ketahui. Itu dibaca dalam setelah selesai sholat, kita disisipin aja sekali. Supaya apa? Supaya Allah bantu kita melakukan amalan-amalan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tantangannya? Banyak. Tantangan pertama sering terjadi di dalam masyarakat kita. Apa? Riya, ingin dilihat orang. Yang kedua tadi ujub. Kalau bukan gue, gak jadi tuh. Tuh ujub tuh. Ketiga, sum'ah. Sum'ah dari kata sami'ah. Sami'ah itu mendengar. Sum'ah itu ingin didengar. Oh si dia tuh kan didengar kan. Kalau tadi dilihat tuh riya. Riya dari kata ro'a. Ro'a melihat. Kalau ingin lihat orang namanya riya. Sum'ah ingin didengar orang. Kalau orang itu hebat nih gitu. Yang ketiga, yang bikin tantangan dalam melakukan ikhlas itu adalah kita suka bergantung pada pengakuan sosial supaya diakui. Makanya kita nyumbang supaya orang bilang kita dermawan. Tuh begitu. Dan yang keempat yang sering jadi hambatan kita nggak konsisten niat. Niat nggak konsisten, awalnya benar, pas pertengahan bermasalah, sampai akhir bermasalah. Maka kita harus selalu memperbaiki niat kita. Jaddidun niyah, tajdidun niyah, perbaharui niat kita. Nah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Udah jam 9:30. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita termotivasi menjadi orang yang ikhlas dalam beramal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatnya besar. Manfaat dunia dan manfaat
akhirat. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.